Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia dalam Pancasila. Sudah menjadi jawaban umum bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipersepsikan sangat menghargai hak asasi manusia. Namun, seperti apa keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar-dasar pengetahuan hak asasi manusia di Indonesia? Pancasila secara umum dipahami mengandung arti 5 dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia, serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang lebih baik dalam masyarakat yang adil dan makmur. Pengakuan atas eksistensi Pancasila ini bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, siapa saja yang berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus menghormati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Di sisi lain, hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia dalam Pancasila sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya, yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Perumusan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar membuktikan adanya pengakuan hak asasi manusia ini secara universal. Ditegaskan di awal pembukaan Undang-Undang Dasar itu tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dasar hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pertama, pasal 26 ayat 1, yaitu pengakuan warga negara yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, serta pasal 28A sampai J. Yang keempat, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan mendapat pengajaran. Hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, pasal 2 yang mencantumkan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban.
antara sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang melarang adanya diskriminasi. Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai harkat dan martabat. Hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri dan dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Asas keadilan dalam hak asasi manusia tercermin dalam sila ini, di mana keadilan di sini ditujukan bagi kepentingan umum, tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu. Pemahaman hak asasi manusia di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat berlangsung sudah cukup lama. Bagirmanan pada bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia 2001 membagi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia menjadi 2 periode. Yang kedua, periode sebelum kemerdekaan. Pada periode ini adalah beberapa upaya menuju diraihnya hak asasi manusia, seperti pertama, Budi Utomo memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada pemerintah kolonial. Yang kedua, SI menekankan pada upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Organisasi lain yang bergerak dengan prinsip HAM yaitu PNI, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. Periode yang kedua, yaitu periode setelah kemerdekaan. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini adalah upaya pembelaan hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama parlemen. Periode ini ditandai dengan adanya semangat kuat untuk menegakkan hak asasi manusia, walaupun pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an, penegakan hak asasi manusia mengalami kemunduran. Pemerintah pada Orde Baru bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum umumnya. Desakan bagi negara untuk makin menghormati hak asasi manusia direspon dengan kelahiran Komnas HAM, yang pada tahap awalnya pembentukannya menuai keraguan, namun ternyata cukup mendatangkan optimisme. Pada periode 1998 dan setelahnya, dengan pergantian rezim pemerintahan, pada tahun 1998 terlihat dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya dengan diberlakukannya dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian pembelajaran pada sesi kali ini. Untuk tugas yaitu membuat kata-kata menginspirasi tentang hak asasi manusia. Boleh mengutip dari pepatah seseorang atau adagium seseorang,
ataupun membuat sendiri, kemudian diposting di Instagram kelas dengan background yang sama, satu kelas, dan tag Instagram ibu yaitu @ratuitiahidayah. Jika sudah selesai diposting, tulis komen di bawah ini done. Kebebasan bukan tujuan, tapi jalan untuk menemukan batasan-batasan. MH Ainun Najib. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.